Oke, jadi saya kembali sedikit untuk keperluan recording. Jadi kita bicara masalah orthogonal vectors, nanti orthogonal subspace. Jadi kalau suatu vektor itu tegak lurus 90 derajat ya, seperti ini 90 derajat ininya 90 derajat, orang bilang seperti itu 90 derajat, maka dia dot produknya adalah sama dengan 0. Dot produknya sama dengan 0. Nah, kemudian kita sudah membuktikan bagaimana ini sama dengan 0 kalau Pythagoras kan seperti ini, kemudian kita lihat jadi kalau dia dot produknya sama dengan 0, kalau kita tulis secara perkalian biasa berarti X transpose, jadi matriks satu vektor satu ditranspos kemudian dikalikan, gimana melihatnya? Ya, begini, seperti itu, kemudian itu pasti sama dengan 0. Atau kalau kita langsung aja di dot product seperti ini, dia ada tanda ininya, itu berarti dia sama dengan 0. Nah, ini contoh-contohnya ya. Jadi, oh ini V min 23, oh berarti ini. Kemudian yang ini W, ini V, W, min 23 yang ini. 2, 3, kemudian 6, 4. Nah, ini pastilah dia sama dengan 0 ketika dirubah. Karena dia 90 derajat. Ini berlaku untuk semua dimensi, baik maupun vektor di 2 dimensi maupun di 3 dimensi atau berapapun dimensinya. Oke. Nah, kita bisa memperluas hal ini ya, memperluas hal ini untuk sebuah vektor yang atau untuk semua space ya. Jadi misal kita punya space space di dalam matriks itu kita bisa bilang space subspace ini dengan subspace yang ini dia tegak lurus gitu ya. Jadi ini sebagai contoh misalnya saya punya ruang 3 dimensi. Oke. Maka misalnya lantainya ini lantai dia tegak lurus dengan ini, dengan garis ini. Dia tegak lurus dengan garis ini. Atau bisa kita katakan juga dia tegak lurus ya, tegak lurus dengan tiang ini kan ini dinding ya, ini dinding. Ini dia tegak lurus dengan ini, dengan tiangnya ini. Kenapa? Setiap vektor yang di lantainya ini itu setiap vektor dengan itu tegak lurus dengan ini pasti. Nah, jadi kalau kita bicara space itu maknanya seperti tadi itu. Oke. Jadi misalnya saya punya sebuah matriks ya, kembali kita matriks, misalnya AX, saya bilang AX sama dengan 0, itu berarti row space-nya ini itu tegak lurus dengan null space. Kemarin kita sudah membahas itu ya. Jadi kalau saya punya matriks seperti ini berarti kan ini ada baris-baris seperti ini. Kemudian ini ada X ya berupa vektor seperti ini. Itu sama dengan 0. Artinya ini yang baris ini kalikan ini dia dapat 0. Ini dengan ini dia dapat 0 lagi. Kemudian ini dengan ini dia dapat 0 lagi dan seterusnya. Oke. Jadi null space itu tegak lurus dengan row space. Jadi kita sudah mengetahui ada row space itu kemudian null space. Kemudian tentu kita sudah kenal sama column space. Kemudian istilahnya di sini left null space. Nah, ini gambar yang kita kenal beberapa pekan yang lalu yang seperti ini.
yang dia tegak lurus. Jadi ini di RM dan di RN seperti itu. Oke, baik. Ini masih agak banyak ya, tapi saya kira ini sebagai awalan dan ini saya harap teman-teman nanti bisa kalau tertarik dengan ini bisa mempelajari lebih lanjut di videonya Gilbert Strang. Oke. Kemudian kita langsung saja ke materi berikutnya, yaitu projection. Ya, projection ini salah satu hal yang cukup penting dalam aplikasi aljabar linear, yaitu kalau kita tidak bisa menemukan solusi, itu masih ada next best thing enggak gitu ya. Jadi ada hal terbaik yang istilahnya tiada rotan akar pun jadi, itu ada enggak? Ternyata ada, dan itu sangat berguna dalam statistik, dan dengan demikian dalam machine learning, dalam data science dan sebagainya, berangkatnya dari sini, bisa berangkat dari sini maksudnya seperti itu. Kita bicara namanya projections. Oke. Gagasannya seperti ini. Gagasannya seperti ini projection ya. Gagasannya adalah saya punya sebuah vektor, saya katakanlah gini. Ini vektor ini dia gini 1, 0. Ini sebuah matriks ya, vektor. Ya, oke, sebuah vektor atau bisa kita pandang sebagai sebuah matriks dengan satu kolom. Kalau kita gambar itu ini ya, katakanlah di sini. Ini vektor ini. Ini adalah 1, 0 gitu ya. Ini vektor A kita. Kemudian saya minta untuk saya kalikan X agar itu sama dengan suatu vektor yang lain. Artinya ini kan persamaan AX sama dengan B. AX sama dengan B. Cuman kebetulan A-nya ini cuma satu kolom aja. Jadi mau nggak mau saya harus ini. Nah misalnya X-nya ini adalah 3, 0 gitu. X-nya ada jawabannya nggak ini? Ada ya. X-nya ada jawabannya. Yaitu X-nya 3, pasang aja X-nya 3. Pas ini kan A, X sama dengan B. Jadi X-nya pasang 3, 1 kali 3, 1, ya 3, dan seterusnya. Artinya kebetulan sekali itu B-nya bisa diberi ini. Salah, 1, 2, 3. Di sini ini B-nya nih, di sini. Pas kebetulan dia di arah sini gitu ya. Ini B, ini X, ini A ya, matriks A. Nah, tapi ini kan maknanya berarti si B ini berada di ruang kolomnya si matriks A ini. Dia berada di ruang kolom dari matriks A. Tapi tidak tiap hari kita punya seperti itu. Nah, misalnya B-nya tidak 3,0 ya. Tapi katakanlah B-nya itu katakanlah ya, B-nya itu adalah 4, 2 gitu misalnya. Oh, berarti dia 1, 2, 3, 4, 2. Tadi di sini. Ya. Itu adalah B-nya. Nah, ini B. Ini masih A, matrik A. Jadi matrik A-nya kita cuma ada satu kolom ya. Jadi matriks A-nya cuma satu kolom. Ya, cuma satu. Matriks A-nya cuma satu kolom. Kalau saya dipaksa, ini tolong selesaikan persamaan ini. Ya, nggak akan bisa ya. Selesaikan persamaan ini.
AX sama dengan B. Cari X-nya agar AX sama dengan B. AX sama dengan B. Jawabannya ada nggak? Jawaban yang eksak? Nggak ada. Ini mau dikalikan berapapun nggak akan bisa menyamai ini. Gampangannya ini kan ketika saya cuma punya satu kolom, itu mau saya kalikan 3 misalnya, ya sudah dia hanya berada di sini aja, nggak akan keluar dari arah si kolom ini, cuma menuju ke sana gitu kan, cuma menuju ke 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 arah kanan gitu aja. Tapi ada yang lebih mending, artinya X tidak ada solusinya, tapi ada X yang paling cocok. Ya, cor-cornya gini. Kamu punya ini burung terbang di angkasa. Ini katakanlah ini letak buah mangganya gitu ya. Maka yang paling mending adalah penyelesaian yang paling mending. Jadi istilahnya X topi pendekatan itu adalah projection dari matriks ini, B di kolomnya ini. Artinya apa? Yang paling penting adalah A-nya ini bawa aja yang paling mendekati. Karena dia arahnya di sini, ya paling tepat adalah saya punya ini. Nah, ini dia. Ini adalah lokasi X topi. X topi di sini dalam hal ini X topinya 4. Karena dia cuma yang paling mendekati. Kok nggak 10 ya? 10 kejauhan di sini misalnya 10. Yang paling mending adalah ini X topi ini sama dengan 4. Tidak ada solusi eksak. Akan tapi ini solusi paling mendekati dari problem ini. Gitu ya. Jadi kalau ini matriksnya ini kolomnya itu tidak bisa, gabungan kolom-kolom tidak bisa mencapai B, maka yang paling mending bisa dilakukan adalah ini. Nah, ceritanya seperti itu sebetulnya. Itu ya. Yang paling bisa dilakukan adalah mendekati di bawahnya. Jadi kalau saya punya, ini kan kebetulan enak ya karena dia kolomnya seperti ini. Tapi secara umum kalau saya punya punya matriks ya, punya ini, pertama saya punya suatu sumbu seperti ini. Kemudian saya punya suatu vektor. Ini contoh kedua ya, dengan demikian ya. Ini contoh kedua. Itu saya punya suatu vektor, katakanlah di sini. Nah, ini katakanlah A. Seperti itu. Kemudian saya diminta untuk mendekati B. Ini katakanlah B seperti ini. Nah, karena ini kolomnya si A ini mengarahnya ke sini, mbok saya kalikan berapapun nggak akan bisa mencapai sini kan. Itu pengertian dari pertemuan pertama sejak September kemarin. Jadi kolomnya itu cuma punyanya itu gitu ya. Kalau kolomnya 2, ya ini bisa mencapai. Tapi kalau kolomnya, itu kan tergantung dimensinya. Kalau saya berada di ruang 3 dimensi, ada 3 komponen, tapi saya hanya punya 2 kolom yang independen, maka pastinya lah saya tidak akan bisa sembarangan mencapai si target B tadi itu. Ini kan AX sama dengan B gitu ya. Ini A, kemudian ini B-nya. Oke. Ini vektor semua ya, sudah dimengerti seperti itu. Maka yang paling mendekati adalah saya itu memproject ini, membuat projection ke arah sini. Ya. Maka ini tegak lurus. Maka ini tegak lurus. Maka ini yang paling mending daripada apa? Daripada saya di sini. Artinya kalau saya punya AX sama dengan B, ini A-nya, ini saya pakai huruf kecil ya karena dia cuma satu kolom gitu supaya mudah. Ini nggak di sini, tapi yang paling mending itu adalah saya bilang, oke nih, saya nggak bisa berbuat banyak, akan tapi ini yang paling mendekati, yaitu di titik projection di mana dia tegak lurus seperti ini. Ini gagasannya
projection seperti itu. Jadi kalau contoh matriksnya sederhana ya, misalnya saya punya di ruang 3 dimensi saya punya kolom 1 1 1 kemudian 1 0 0. Kalau bisa 1 0 0. Ya punyanya cuma seperti ini ya. Kemudian saya diminta mengalihkan X agar sama dengan katakanlah 2 3 4. Ini kayak apapun nggak ada solusinya. Sebentar. Ya betul nggak ada. Khawatir saya enggak. Betul ini nggak ada solusinya kan. Kolom pertama kalikan sekian tambah kolom kedua kalikan sekian, nggak akan bisa menemui ini. Tapi ada solusi untuk X hat. Artinya bukan solusi, artinya itu ada yang paling mendekati ketika kolomnya si matriks ini tidak punya kekuatan penuh untuk mencapai si B ini. Ini kan nggak ada solusinya nih. Nggak ada solusi. Sama kasusnya seperti ini kan. Cuman kalau ini kan di ruang 2 dimensi yang ini juga. Nah, tapi kalau ini ruang 3 dimensi, ini kan nggak ada solusinya ini. Kolom pertama kalikan sekian, tambah kolom B, kalau kedua kalikan sekian. Ini X-nya kan berarti ada 2 elemen di sini. Diatur agar menghasilkan ini. Ceritanya kan gitu. Kalau kita melihat angka-angkanya, pastinya lah ini nggak ada solusinya, tapi ada projection. Jadi next best thing, jadi ada istilahnya tiada rotan akar pun jadi, itu adalah projection vektor B ke ruang kolom di matriks A itu tadi. Right. Nah, oke, seperti itu. Nah, ini ada suatu matriks ya. Jadi titik ini, titik tadi itu, ya titik yang ini itu titik P itu adalah suatu X dikalikan A. Kebetulan di sini X-nya adalah cuma angka aja ya. Karena dia kolom cuma satu kolom, yaitu X ini angka di sini. 3 kali A, atau sekian kali A. Jadi matriks A-nya ini, kok matriks? Ya, vektor A-nya ini kan tergantung penskalaannya. A-nya dibikin tepat agar pas di sini, dikalikan 3,5 misalnya, agar pas tepat di projection-nya si B itu. Oke, jadi ini saya kalau dalam hal ini saya memproject dari matriks B ini yang ke lantainya A. Jadi ke ruang kolomnya si A. Seperti itu. Oke, dan ini kemudian kita punya beberapa istilah ya. Ada error dan sebagainya. Jadi ini sebagai contoh, ini errornya. Ini ada error di sini. Errornya ini adalah berarti ini kan B kurangi ini. Ini kan P ini sini. P itu mana? Ya ini. Pas di sini nih, ini P. Oke. Dan ini yang tadi itu apa? X kali A itu adalah sama dengan matriks besar, matriks P kalikan B. Jadi ini titik P pakai P kecil, ini P besar kali B. Jadi matriks P ini tujuannya adalah dia akan bisa memproject dari B itu, kemudian bayangannya itu masuk ke di ruang kolomnya dari si A itu. Nah, kita tahu dari beberapa menit yang lalu, kalau dia tegak lurus berarti kalau dia tegak lurus berarti dia dot produknya sama dengan 0. Oke, nah berarti apa? A transpose, saya ganti. Berarti A transpose
dikalikan apa? Dikalikan error ini. B kurangi P, tapi kan P sama dengan XA. XA. Jadi P itu cuma apa istilahnya cuma perkalian dari matriks A. Jadi cuma sekian kalinya vektor A gitu aja ya, seperti itu. Ini semua harus sama dengan 0. Kenapa? Karena tegak lurus. A transpos dikalikan ini. Nah, dengan demikian, ini kalau kita urai ini berarti X, ini kan cuma angka, jadi bisa bolak-balik ke sana dan kemari. X A transpos A itu sama dengan A transpos B. Pindah ruas ya. Oke. Maka kita mencari X-nya itu, kita kan tadinya tujuannya mencari X itu, berapa kalinya gitu maksudnya. X ini adalah A transpos B dibagi dengan A transpos A. Oke. Jadi ini adalah bagaimana mencari ini tadi. Jadi ini bisa kita hitung nanti hasilnya adalah 4. Nah, seperti itu. Oke. Ini juga bisa kita hitung nanti. Oke, X transpos B dibagi X transpos A. Oke. Sesudah dapat X-nya, maka kita bisa melihat P itu adalah A kali X. Sebentar, ini harus saya hapus dulu. Oke, P sama dengan AX. Kemudian, maka kita dari sini mendapatkan P itu adalah A, X-nya apa? Ini, A transpos B dibagi A transpos A. Oke, ini nilai projection-nya ini, nilai projection-nya. Jadi kita, X itu apa? X itu pengalinya. P itu apa? P itu adalah titiknya itu ya. Jadi P itu pasti berada di ruang kolomnya si A itu. Nah ini. Jadi ini apa? Ini coba kita cek ya. Ini kan ini cuma bilangan aja nih sebelumnya. Ini A transpos A. Ini dia menghasilkan bilangan. Ini dia menghasilkan bilangan kalikan suatu vektor. Nah ini penskalanya tuh yang ini kemudian ini yang vektor aslinya, kemudian dimegarkan atau diciutkan, maka dia tergantung itu maka akan dapatlah titik di sini. Oke, seperti itu. Nah, ini dinamai projection matrix ya, yang apa? Yang ini penskalanya ini. Kita kita lihat di sini. Istilahnya ini adalah projection matrix. Jadi projection P itu adalah projected P itu adalah P besar kalikan B. Mana B-nya? Ini B-nya ya. Jadi projection matrixnya itu nanti yang di luar B. Setelah segini nih. Gitu ya. Jadi oke, itu sama dengan, jadi di sini P itu adalah A transpos, ini jadi sebuah matriks ya, dibagi dengan A transpos A. Oke. Ini sudah pernah kita lihat bentuk seperti ini. Ini adalah sebuah matriks dengan ini ranknya ini
1 ya. Artinya A-nya itu kan tadinya seperti ini. Katakanlah 1, 2 seperti ini. Ketika saya bikin matriks dari sini, kan berarti A transpose itu 1, 2, 1, 2 sebelah sini. Nah, kalau saya kalikan ini kan menjadi 1, 2, 2, 4. Sebuah matriks, akan tapi ini ranknya cuma 1. Oke, ranknya 1. Jadi rank of P itu sama dengan 1. Oke, ini tidak saling meng-cancel ya, Pak. Ini dicoret-coret 1 gitu, enggak, tidak dicoret. Kenapa? Karena ini AA transpose ini membentuk suatu matriks, A transpose A itu membentuk suatu bilangan, gitu ya. Ini kan tidak saya balik ini. Kalau A transpose memang dia harus statusnya sebelah sana gitu. Kalau A transpose A dia akan terjadi suatu bilangan, tapi kalau A transpose itu berarti dia akan membentuk matriks dengan rank 1. Ranknya 1. Dan ini menunjukkan bahwa dia adalah suatu garis yang melewati matriks A ini, melewati kolomnya ini. Seperti itu. Oke. Ini untuk yang satu dimensi ya. Jadi bagaimana kita memprojection seperti itu. Kembali saya masuk ke pertanyaannya ini, yaitu mengapa kita memerlukan projection? Why project? Kenapa kita memerlukan projection? Itu karena because AX equals B may have no solution. Jadi bisa jadi AX sama dengan B tidak ada solusinya. Kalau kita bicara matriks dan ruang kolom itu bisa kita ungkapkan ulang dalam bentuk seperti apa ini? Karena bisa jadi B-nya tidak berada di ruang kolomnya A. Gitu ya. Jadi B ini bisa jadi tidak berada di ruang kolom A. Contohnya yang ini itu. 110, 100. Saya suruh mengkombinasikan kolomnya ini agar sama dengan 234. Ini sampai kapanpun tidak akan ada penyelesaiannya. Yang bisa diselesaikan, yang bisa kita lakukan adalah kita memproyeksikan ke lantainya yang dibentuk oleh matriks A ini. Karena ruang dua dimensi, kemudian ada semacam papan yang miring gitu, kemudian kita proyeksikan ke bawah. Seperti ini. Gitu. Nah, jadi ini dalam persamaan ini maknanya adalah we have more equation dan unknown, UNK gitu ya. More equation dan unknown gitu. Maka yang bisa kita lakukan adalah kita memilih choose the closest vector. Kita memilih vektor yang paling mending, paling dekat ya. Jadi istilahnya kita solve AX head equals B instead. Sorry, bukan B ya. Bukan B tapi P. Yakni apa? Yang ini. Yang ini. Jadi kita mungkin tidak bisa menangkap pesawat terbang, ini pesawat terbangnya ya. Akan tapi kita bisa berada persis di bawahnya pesawat terbangnya itu. Sama seperti ini. Saya mungkin tidak bisa menangkap ini burungnya ini karena dia di 3 dimensi, sedangkan saya di tanah. Maka yang paling bisa saya lakukan adalah saya berada di bawahnya. Yang paling dekat itu kan saya berada di bawahnya. Tidak di sini yang jauh banget atau di sini, tapi berada tepat di bawah si B tadi, targetnya itu. Nah,
Jadi kita menyelesaikan AX head sama dengan P. Jadi ini ada topinya, ini maksudnya pendekatan. P ini berarti sudah projection, yaitu yang ini. Ini projection. Oke. Oke. Contoh apa? Contoh gambarnya itu contoh lagi ya. Jadi, sorry. Ini maknanya itu adalah projection of B onto column space. Nah, itulah si P ini. Jadi P ini adalah projection of B onto the column space. Oke, jadi ilustrasinya coba saya gambar di sini ya. Itu apa contohnya itu adalah di sini. Jadi ini misalnya saya punya sebuah mungkin agak terlalu pendek. Oke lah, saya punya space seperti itu. Ini kemudian saya punya apa sumbu di sini. Nah, ini lewat sini ya tentunya ya, lewat sini. Nah, kemudian saya punya B, targetnya itu. Oke, saya gambar dulu ininya. Ini kolom pertama di ini A1 ya. Ini kolom kedua. Seperti itu. Ini yang membentang bidang datar ini. Akan tetapi saya diminta untuk nembak ini. Ini adalah B. Seperti itu. Dan dia cukup jauh. Saya diminta menembak B ini, kan AX sama dengan B ya. Saya pengennya kan AX sama dengan B. Jadi ini saya diminta untuk membuat ini AX sama dengan B. Ini A-nya adalah ini A ya. A itu kolom pertamanya adalah A1. Kolom keduanya A2. Ini kolom pertama, kolom kedua. Nah, ini dia. Kolom pertama, kolom kedua. Nah, ini faktor B. Nah, saya kan nggak mungkin ketika saya menyelesaikan AX sama dengan B, B-nya, lawang B-nya di sini kan. Sedangkan matrik A-nya saja saya cuma berada di lantainya ini. Sehingga yang bisa terbaik saya lakukan adalah ini saya project, katakanlah saya tarik ke sini sampai dia membentuk 90 derajat. Ini tegak lurus berarti. Nah, inilah P-nya ini. Ini tegak lurus ya. Ini projection. Ini vektor B yang target awal, tapi gandeng tidak bisa, ya sudah saya tarik ke bawah projection, maka ini adalah menjadi P. Ya, kemudian tinggal kita selesaikan sekian kolom pertama tambah sekian kolom kedua untuk bisa menembak yang ini. Maka inilah penyelesaian, inilah X topinya itu. Gitu ya. Jadi ini saya ulangi lagi, ini adalah plane of E1, E2. Jadi
column space ya, column space of A. Mana ini ya? Column space of A. Oke. Jadi ini berada di atas, akan tapi saya tentu saja saya dengan demikian tidak bisa menjangkau dengan kolom-kolom yang saya ini, karena katakan saya cuma punya dua kolom yang independen di ruang 3 dimensi. Berarti kan saya hanya terbatas pada di plane itu saja. Nah, kemudian apa yang saya lakukan adalah saya menarik garis agar tegak lurus, kemudian saya selesaikan itu. Gagasannya seperti itu. Jadi pada akhirnya P yang ini ya P. P-nya ini itu adalah X1 itu kali A1, ini komponen ya, ditambah X2 kali A2 komponen. Nah, ini sama dengan AX hat. Ini yang paling mending bisa kita lakukan. Artinya kalau kita tidak bisa menjangkau B, maka yang paling bisa adalah kita berada di proyeksinya B itu di ruang kolomnya matriks A. Seperti itu. Nah, ini berlaku juga untuk yang 2 dimensi maupun 4 dimensi dan seterusnya. Oke. Nah, ini rumusnya bisa diturunkan ya dengan apa yang ada di bukunya di Gilbert Strang itu ya. Jadi kalau kita tulis ulang saja seperti itu, maka oke, langsung aja saya tulis hasilnya ya, bisa nanti detailnya bisa dilihat di tempatnya Gilbert Strang itu, yaitu A transpos A dikalikan AX dikalikan X dat sama dengan A transpos B. Ini sebetulnya mudah diingat ya, maksud saya seperti ini. Aslinya persamaan kita, aslinya itu kan AX sama dengan B. Oke, ini cara mengingatnya ya, dan benar juga sebetulnya. Aslinya AX sama dengan B. Kemudian kita lihat, waduh ini kolom di matriks A itu tidak cukup kuat untuk bisa menghantarkan ke B. Itu istilah saya ya. Jadi kolomnya ada sedikit, sedangkan banyak sekali barisnya. Biasa terjadi ya, misalnya saya punya cuma 3 kolom, kemudian barisnya ada 1000 gitu ya. Ini saking banyaknya ya, ini gini. Kemudian ini kan saya harus kalikan dengan hanya 2 elemen agar sama dengan 1000 baris yang lain, cuma 1 ya. Jadi ini AX sama dengan B seperti itu. Ini mungkin sebaiknya saya pakai warna yang lain. Oke. Oke. Saya punya kolom pertama ada 1000 elemen, kolom kedua ada 1000 elemen, mungkin warnanya saya ganti ini. Gitu. Itu saya gabungkan ya, ada dua kolom 1000 baris, itu saya diminta menyelesaikan kemudian agar sama dengan B, yaitu ini 1000 baris lagi gitu ya. Nah ini kan nggak mungkin, artinya apa yang bisa saya lakukan adalah saya memproyeksikan ke dalam yang paling dekat gitu ya, di ruang kolomnya itu. Ini dalam statistik, nanti kita akan melihat aplikasinya. Oh ternyata misalnya regresi linear, regresi kuadratik itu bisa didekat atau diselesaikan dengan cara seperti ini. Ya, jadi oke, seperti itu. Nah,
Oke, cara mengingatnya bagaimana? Awalnya kita punya AX sama dengan B. Tapi karena kolom-kolomnya A ini cuma sedikit, kan nggak mungkin saya mendekati B gitu ya. Jadi ada 1000 persamaan dan saya hanya punya 3 atau 2-3 variabel gitu ya. Maka yang bisa dilakukan adalah saya memproject tadi itu. Tapi rumusnya mudah diingat. Kalikan saja A transpos dari sebelah kiri. A transpos dari sebelah kiri berarti dari sebelah kiri dikalikan A transpos berarti A transpos A kalikan X. Sebelah sini juga dikalikan A transpos dari sebelah kiri berarti kan A transpos B. Sudah ini rumusnya. Dan ini nanti akan menjadi head, akan menjadi topi seperti itu. Kalau seperti ini nanti asalkan asal kolomnya ini secara asalnya dia independen, maka dia bisa ada penyelesaiannya. Oke, kalau ini kita ingat berarti beres. Berarti X-nya X head itu adalah tinggal dibalik berarti A transpos A inverse ya kan ini kalikan ini kan berarti ini hilang jadi 1, ini kalikan A transpos masih ada, kemudian dikalikan B. Nah ini dia yang namanya projection matrix. Oke. Penurunannya agak sedikit involved ya, masih agak sedikit berliku-liku, akan tapi cara mengingatnya gampang. Oh, AX sama dengan B. Selesaikan untuk X gitu ya. Oh, A-nya tidak kolomnya sedikit sedangkan persamaannya banyak. Ya sudah kalikan A transpos dari sebelah kiri. Semua ruas kiri dikalikan A transpos, ruas kanan kalikan A transpos dapatlah seperti ini. Kemudian X-nya dapat seperti ini. Ya, sudah selesai gampang. Nah, ini rumusnya. Kemudian nilai projection-nya adalah ya tinggal dikalikan ya P. Nilai projection-nya itu hasilnya itu adalah A dikalikan X head ini. X-nya diambil lagi untuk dikalikan dengan ini. Kalau kita urai itu adalah A transpos A ya dikalikan ini A yang awal, kemudian A transpos A inverse kalikan B. Nah, sebentar ini, oh masih ada lagi, masih ada, oh, belum lengkap. Oke, sorry. Ini masih dikalikan dengan A transpos yang ini kan A transpos B. Oke, ya. Nah, ini proyeksinya. Nah, kalau kita bicara matrix projection berarti P besar sama dengan A transpos A inverse kali A transpos. Ini kalau teman-teman ingat yang A kecil tadi, yang ini ya, sorry, yang ini ya, ini. Itu sebenarnya sama. Tapi ini pakai huruf kecil karena dia cuma vektor A transpos A ya. A ini. A transpos A. Tapi kalau dia berupa matriks dia menjadi A transpos dia di ini kemudian A transpos A di inverse yang sebelah sini. Nah, inilah projection matrix. Jadi kita tinggal mengambil P-nya ini kemudian dia jadi 1. Dia akan diproyeksikan menjadi di ruang kolomnya itu. Berarti kan kalau kita punya projection matrix P seperti ini ya, projection matrix itu salah satu sifatnya dari projection matrix itu adalah P transpos P itu sebentar. P transpos itu sama dengan P, jadi matriksnya simetriks ya. Kemudian P kuadrat artinya P kali P itu sama dengan P. Ini masuk akal. Kenapa?
kalau saya sudah punya, katakan saya punya ini ruang kolomnya ya. Kemudian saya akan memproject dari sini. Bentar. Saya punya sebuah matriks yang lain, sebuah vektor yang lain. Katakanlah ini sumbu origin, kemudian ini saya punya vektor di sini. Ketika saya projectkan ke sini, oke, kalau di sini, kemudian dia tegak lurus, dapatlah ini P. Oke. Ini tadinya si B ini, kemudian ini saya ini menjadi katakanlah supaya nggak bingung, katakanlah materi, katakanlah misalnya V gitu misalnya ya di sini. Artinya saya P besar ya, P kali B itu akan menghasilkan V, sebuah vektor. Nah, kalau P dikalikan V lagi, itu akan tetap V. Kenapa? Kalau sudah berada di ruang kolomnya ini, mau diproyeksikan ya sudah di situ. Jadi coro-corone apa mangganya sudah jatuh ke bawah, mau dijatuhkan lagi ya sudah tetap berada di situ. Gitu ya. Nah, ini kan kalau V, kemudian kalau P kan berarti seakan-akan P-nya satu di sini lagi. Jadi P kuadrat itu sama dengan P. Jadi itu sifat matriks projection matrix. Baik. Nah ini sekarang kita masuk ke aplikasi. Oh ya, ini bukan identitas ya. Jadi kalau ini kan kita lihat AA transpose, ini bisa saling meng-cancel enggak? Enggak. Ini nanti dia akan tidak saling meng-cancel ya. Ini AA transpose, ini A transpose, A inverse, A. Tapi ini seakan-akan meng-cancel karena memang yang kita tuju adalah dia memproject ke ruang kolomnya itu. Oke. Nah, ini kita masuk ke aplikasi ya. Kita masuk ke aplikasi. Sekaligus contoh ya, sekaligus contoh untuk apa? Projection ya, aplikasi ini. Nah, misalnya saya punya ini ini aplikasinya sangat berguna, yaitu kita mempunyai istilahnya list square. List squares. Jadi list squares seperti itu. Ini fitting by line. Jadi kita ngepaskan ke satu baris seperti itu. Oke, misalnya saya punya ini data ya. Jadi saya punya mungkin oke, nggak apa-apa pakai ini ya. Oke, ini 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ini 1, 2. Oke, ini T, ini katakanlah B seperti itu. Nah, kemudian saya punya data points. Ya, data points itu saya punya misalnya ini 1, 1. Kemudian saya punya 2, 2. Sini. Data points. Kemudian saya punya 3, 2. Oke, 3, 2 di sini. Nah, 3, 2 di situ. Nah, saya diminta membuat regresi. Artinya saya diminta tolong buat garis lurus yang paling mendekati ini. Buat garis lurus yang paling mendekati itu. Jadi kan ini nanti kita pengen melihat bagaimanakah kita menjelaskan B dari T ini. Garis lurus yang paling tepat mana? Beginikah? Enggak tepat ya. Bagaimana kalau begini? Enggak tepat. Nah, kira-kira kalau kita lihat itu garisnya ya bakalannya seperti ini kira-kira. Itu kan.
Yang paling mendekati. Apalagi kalau di sini ada nanti ada titik-titik yang lain lagi. Nah, kurang lebih inilah yang pengen kita pengen kita capai. Kita membuat regresi agar nanti kita bisa membuat garis yang paling mendekati titik data ini. Nah, coba kita gambar, coba kita data ulang ya, kita data ulang. Jadi titik-titiknya ini kan satu, satu, ya. Kemudian dua, dua, kemudian apa lagi? Tiga, dua, tiga, dua. Nah, ini bisa kita apa? Kita pengen membuat ini dengan cara B sama dengan suatu konstan tambah D kali T. Ini kan tujuannya garis lurus ini kan ya. Jadi T dikalikan sekian, DT tambah kan apa? Persamaan biasa Y sama dengan MX plus C ya kalau di SMA dulu. Ini kan Y sama dengan MX plus C seperti itu. Oke, ini sama saya bilang di sini C plus DT sama aja seperti itu. Nah, ini matriksnya dengan demikian saya bisa membuat seperti ini. Ini C dan D. Jadi ini 1, 1, 1. Jadi 1, 2, 3. Bentar sebelum sampai sana, yang pengen saya lakukan itu adalah bagaimana agar saya punya garis ini tepat ya. Nah, ketika saya mengatakan itu kan sebenarnya saya pengen menyelesaikan persamaan ini. C ditambah D sama dengan 1. Dari yang ini ya. Oke, saya tulis di bawahnya. Dari ini kita dapatkan pengennya C tambah D sama dengan 1. Yang sebelah sini itu adalah C tambah 2D sama dengan 2. Nah, kemudian yang sebelah sini itu adalah C tambah 3D sama dengan 2 lagi. Seperti itu. Kok bisa Pak? Lah ini kan kita pengen agar ini masuk ke garis lurus ini kan. Garis lurus di sini. C tambah D sama dengan 1. Ini kan T-nya kan yang ini ya, ini T. Ini B, komponen T, B, komponen T, komponen B, komponen T, komponen B. Nah, ini kan bisa kita buat matriks ini. Semuanya ini kita buat matriks yaitu 1, 1, 1, 1, 2, C, D itu sama dengan 1, 2, 2. Oke, artinya 1, 1, 1 ini kan suatu kolom kalikan C, tambah ini kalikan D, itu sama dengan 1, 2, 2. Dari mana dapat? Ya dari sini kan. Ini kan kalau saya urai lagi kan sama sebenarnya. 1C tambah 2D sama dengan 1. 1C tambah 2D sama dengan 2. 1C tambah 3D sama dengan 2. Nah, ini adalah A. X sama dengan B. AX sama dengan B. Oke, ini ada sedikit kesalahan. Saya Oke, pause sebentar. Oke, ini mungkin saya break sebentar ya. Ini saya save untuk apa membagikan absen.
Recording. Oke, baik. Jadi yang kita lakukan beberapa menit yang lalu itu adalah saya mempunyai titik-titik data seperti ini. Ya, titik data. Ada satu. Dan kita pengen membuat garis lurus seperti ini yang menjelaskan. Ini kan ini adalah sebuah contoh sederhana ya. Bisa jadi kita punya seperti ini. Punya titik-titik seperti ini. Banyak seperti itu karena penelitian, kemudian menghasilkan ini, kemudian kita ingin membuat regresi yang paling mewakili semua ini. Nah, kita kan punya datanya sudah ada seperti itu. Kali ini untuk contoh mudahnya ada 3. Bisa jadi tidak hanya 3 ya, jadi kita bisa jadi punya 1000 dan sebagainya. Kan tapi plotnya ini tetap di 2 dimensi. Artinya saya punya banyak persamaan, akan tapi saya punya banyak persamaan, tapi variabelnya tuh cuma 2. Jadi kita pengen menjelaskan ini kan nanti kalau sudah jadi kan maunya inilah C tambah D sama dengan 1. Jadi ini bagian yang satunya ini berangkat dari sini. Yang ini. Kemudian yang 2 ini kan jadi yang 2 yang sebelah sini. 2 yang sebelah sini. Oke. C tambah D sama dengan 1. C tambah 2D sama dengan 2. C tambah 3D sama dengan 2. Ini berangkat dari persamaan ini. Nah, kalau kita bentuk dalam suatu matriks itu kan bentuknya seperti ini. Nah, kalau kita bicara bahasa matriks, ini kan berarti saya pengen mencari nilai C dan D, yaitu gabungan kolom pertama sama kolom kedua, agar nanti hasilnya 1, 2, 2. Ini tidak mungkin. Ya, tidak ada C dan D yang tepat. Akan tapi, yang bisa kita lakukan adalah mendekati, sehingga nanti pada akhirnya ada seperti ini. Nah, problem ini bisa didekati dari kalkulus, ya, atau juga bisa didekati dari aljabar linear, ya. Bisa didekati dari kalkulus maupun dari aljabar linear. Jadi kalau kita bicara kalkulus kan berarti ini jadi persamaan kuadrat, kemudian diturunkan, ambil minimalnya seperti itu, nanti dapat C dan D dan seterusnya seperti saat SMA dulu. Tapi kalau dari aljabar linear ini adalah saya mengambil projection di kolom ini. Jadi 122 ini kan berada di atas, berada di luar garis, di luar kolom space. Maka kita project ke kolom space. Nah, istilahnya yang X ini itu kalau kita tulis itu kan berarti istilahnya ini adalah AX sama dengan B, ya, AX sama dengan B. Pulpennya saya butuh yang oke. Ini AX sama dengan B, itu AX sama B ini adalah no solution, nggak ada solusinya ini. No solution, akan tapi kita tahu bahwa ini kembali ke rumus awal. Kalau tidak ada solusinya, lalu gimana Pak? Kalikan A transpos dari sebelah kiri, yaitu A transpos A X sama dengan A transpos B. Oh, sorry. B-nya tentunya B kecil ya. Ya, seperti ini. Jadi ini nggak ada solusinya, tapi kalau kita kalikan A transpos dari sebelah kiri itu menjadi asik. Artinya ada pendekatannya. Misalnya ada solusinya, kemudian saya kalikan dari sebelah kiri A transpos, tetap nggak apa-apa. Artinya kan dia nggak masalah. Misalnya A-nya itu penuh, ranknya itu penuh, ya sudah, penuh itu kolomnya tepat, banyak, kemudian invertible, bisa dibalik. Nah ini juga jangan demikian tidak mengubah persamaannya kan. Kalau misalnya B-nya A-nya ini ternyata tidak kolomnya cuma sedikit, ya tetap kemudian kita mencapai menjadi istilahnya ini menjadi A
hat, X hat ya. A transpos A, X hat sama dengan A transpos B. Ingat, tadinya AX sama dengan B, karena tidak ada solusinya, kita kalikan A transpos dari sebelah kiri, seperti itu. Sehingga A transpos A X hat ya sama dengan A transpos B. Ini dia rumusnya seperti itu. Nah, kalau mau diselesaikan, ya tentu tentu bisa ya, ya seperti itu. Nah, oke, kita kembali ke sini. Oke, coba kita selesaikan. Kita tulis ulang ya. Tadi rumusnya gimana? AX sama dengan B, tidak ada solusinya, maka A kalikan A transpos dari sebelah kiri, ini juga dari A transpos sebelah kiri, ini jadi X hat. Nah, tuh. Karena X-nya itu kan CD ini ya, X-nya adalah CD ini, maka kita lihat di sini, X adalah apa? Itu adalah A transpos A. Oh, sebentar. Oke, kita hitung aja langsung ya. Jadi A-nya itu berapa? A-nya mana? Ini kan A-nya ini. Jadi A-nya tadi, A adalah satu. Kemudian A transpos adalah, oke gitu kan. Oke, kemudian kalau kita lihat A transpos A itu adalah 1, 1, 1, 1, 2, 3, 1, 1, 1, 2, 3. Nah, ini A transpos A. Kita hitung ini dulu ya. Ini akan menjadi matriks yang lebih kecil tapi padat. Padat itu maksudnya ranknya penuh itu ya. Ranknya penuh. Ini 1 tambah 1 tambah 1, 3. Kemudian 1 tambah 2 tambah 3, 6. Kemudian di sini pastinya 6, simetrik ya. Kemudian 1 tambah 4 tambah 9, 14. Oke, 3, 6, 6, 14. Ini matriksnya adalah simetrik. Dia pastinya invertible. Ya, maksudnya kenapa pastinya? Karena A-nya sendiri kolomnya penuh ya. Jadi saya nggak bilang pastinya, tapi karena dia kolomnya itu merdeka satu sama lain, maka dia ketika di A transpos A berarti invertible, simetrik, invertible, dan positif definite. Ini mungkin belum pernah dengar positif definite. Jadi dia pokoknya seperti positif definite itu ada definisi sendiri, tapi mungkin tidak perlu sekarang gitu ya. Oke, jadi yang kita perlukan, kita pengen menemukan C dan D ini kan, C dan D yang ini, Oke. Nah, kalau kita pengen menyelesaikan ini ya, itu kan berarti kita harus melihat ini A. Ini kan seperti sebuah matriks yang biasa kita temui ya. Kita temui, kemudian itu sama dengan A transpos B. Oh ya, A transpos B belum kita hitung ya. Ini A transpos A sudah selesai, katakanlah seperti itu. Kemudian A transpos B itu adalah
B-nya berapa tadi? 1, 2, 2. Langsung aja, ini adalah 1 tambah 2 tambah 2. 5. Kemudian 1 tambah 4 tambah 6. 11. Oke. Oke, jadi yang kita selesaikan sekarang adalah 3, 6, 14 itu dikalikan dengan X head atau kita di sini kita ganti dengan C topi dan D topi. Ini adalah X head ya. Ini adalah X head. Itu harus sama dengan, kenapa harus? Karena dia sudah diprojekkan ke ruang kolomnya. Jadi mau nggak mau harus ini. Nah, ini silakan diselesaikan ya. Tapi jawabannya adalah dengan demikian. Kita lihat di sini, misalnya pakai cara langsung 3C tambah 6D sama dengan 5. 6C tambah 14D sama dengan 11, seperti itu. Kemudian kalau saya kurangi, artinya ini kan saya kalikan 2, persamaan di atas, kemudian ini kan untuk mengurangi di bawah. Berarti 2D sama dengan 1. Oke. Berarti D-nya sama dengan setengah. Kita plug ulang yang C sama dengan 2/3. Oke. Oke, C sama 2/3. Nah, ini kalau kita kembali ke gambar ini adalah apa? Ini adalah garis ini. Jadi kalau kita garis nanti hasilnya adalah kita punya data points ini sama ini. Setelah kita gambar itu hasilnya adalah nanti berupa garis. Garisnya adalah katakanlah T ya, di T ini B itu adalah setengah T tambah 2/3. Oke, jadi ini adalah bentuknya adalah seperti ini. Ya, seperti ini. Nah, ini dengan cara seperti ini, kita punya kita punya cara untuk membuat garis lurus ini dari data ini. Artinya kita punya regresi linear seperti ini. Kalau regresinya kuadratik bisa juga kan, tapi mungkin itu kita harus membuat kolom baru seperti itu dan sebagainya, nggak masalah seperti itu. Oke. Nah, ini adalah sebuah aplikasi ya, salah satu aplikasi dari projection tadi. Ini adalah aljabar linear. Oke. Oke ya, itu masalah bagaimana kita menyelesaikan persamaan yang tidak ada penyelesaiannya. Artinya kita mencari yang paling baik ketika yang pas solusinya nggak ada. Seperti itu ya. Ini artinya kita membuat regresi linear. Oke, baik. Jadi rumusnya adalah ini. Jadi AX sama dengan B nggak ada, kalikan A inverse, kalikan A transpose dari sebelah kiri. A transpose sudah beres. Semuanya lalu terselesaikan. Oke. Oke. Nah, berikutnya adalah saya ingin sedikit menyentuh ya masalah ortogonal basis ya. Jadi ini istilahnya saya pengen ortogonal basis. Ortogonal basis ini maknanya apa? Maknanya adalah saya punya sebuah matriks
itu kan membentang suatu ruang kolom. Nah, katakanlah saya punya ya, ya ortogonal basis itu saya punya basis untuk ruang itu, akan tapi bagusnya basis ini adalah dia tegak lurus satu sama lain. Orthogonal basis for a subspace ya, jadi saya punya key itu terdiri dari banyak kolom, Q1 sampai key n mestinya. Nah ini saya coba tekankan di sini, ini adalah suatu kolom, ini kolom gitu ya. Jadi intinya ini kolom seperti itu. Nah ortogonal itu kan tegak lurus ya. Tegak lurus itu berarti kalau dalam matriks, oh ini masih biru, itu berarti Q transpose kali Q itu hasilnya adalah apa? Nah, kalau kita lihat Q transpose Q itu adalah saya punya Q transpose sebelah sini, saya punya Q sebelah sini. Nah, ini Q transpose ya. Q transpose. Q transpose bukan nama dalang atau nama dukun ya. Q transpose. Q transpose, kemudian ini Q. Nah, ini kan kalau saya transpose yang tadinya kolom menjadi baris. Jadi ini menjadi Q1 transpose sampai Qn transpose. Sedangkan di sini adalah masih Q1 sampai Qn. Dan ini masing-masingnya adalah sebuah nah ini adalah sebuah baris sampai ini baris. Sedangkan ini adalah kolom sampai ini kolom. Nah, karena dia ortogonal dan dia nilainya dibikin pas, itu bisa kita bikin pas akan sama dengan 1, 0, dan seterusnya 1, 1, 1. Jadi dia akan menjadi matriks identitas. Jadi kita bisa membuat basis untuk suatu ruang itu kita bikin ortogonal. Dan ini bisa kita bikin juga ortonormal. Berarti panjangnya 1. Jadi kalau ortonormal itu QI transpose kalikan QJ itu nilainya cuma ada kalau nggak 0, 0 itu kalau I-nya tidak sama dengan J, tapi dia nilainya 1 kalau I-nya sama dengan J. Maknanya adalah dia tegak lurus dengan teman-temannya yang lain. Jadi contoh yang paling mudah adalah kalau kita punya ruang 2 dimensi, 3 dimensi misalnya ini Q1, Q2, Q3 yang kemudian berimpitan dan ini pasti tegak lurus satu sama lain. Tapi kan tidak hanya ini, bisa jadi saya punya vektor tegak lurus seperti ini. Meskipun sumbunya tidak berimpitan. Ini sumbu utama kata seperti itu. Oh my god, what happened? Oke. Ini sumbu X, Y, Z-nya di sini. Jadi intinya adalah saya punya 3 buah sebuah sumbu seperti ini, tapi ada 3 buah vektor yang tegak lurus yang tidak berimpitan. Itu tuh memungkinkan seperti itu. Nah ini kaitannya dengan ortogonal basis. Oke, saya kira ini sudah habis waktunya dan insya Allah pekan depan kita akan masuk ke pengantar ke separuh dari pelajaran ini. Artinya pelajaran ini adalah AX sama dengan B, tapi separuh berikutnya itu adalah AX sama dengan lambda X. Jadi ini kita adalah
bagian pertama dari aljabar linear, kemudian paruh berikutnya adalah kita berbicara masalah dynamics. Kalau ini kan kita relatif menyelesaikan tidak ada kaitannya dengan waktu gitu ya. Tapi kalau misalnya yang satunya lagi minggu depan itu kita akan bicara determinan dan itu berguna dalam menemukan eigenvalues dan eigenvektor seperti itu. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Jadi pada hari ini kita membahas apa tadi? Projection ya. Jadi projection itu berangkat dari beberapa kenyataan. Yang pertama adalah fakta bahwa kadang AX sama dengan B tidak ada penyelesaiannya, maka yang bisa kita lakukan adalah kita memprojek B-nya itu ke ruang kolomnya si matriks A, ya, ke ruang kolomnya. Itu projection. Nah, untuk itu kita butuh konsep namanya ortogonal ya, kayak seperti ini. Dan itu kita sudah tahu bahwa kalau tegak lurus itu berarti dia ininya sudutnya 90 derajat dan dot produknya sama dengan 0 dan seterusnya. Oke. Baik. Saya kira sampai di situ dulu ya, kecuali kalau ada pertanyaan. Saya akhiri sekian. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. wabarakatuh.